Shalom saudara terkasih dalam kasih Kristus. Dalam refleksi Gema pada hari ini dengan satu tema diterima kembali yang diambil dari Imamat pasal yang ke-14. Saya akan membacakan Imamat pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 dalam versi terjemahan baru versi 2. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah hukum tentang orang yang menderita penyakit kulit yang menajiskan pada hari penakhirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan untuk memeriksanya. Apabila ternyata orang itu telah sembuh dari penyakit kulit yang menajiskan itu, imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan tahir, juga kayu aras, kain merah tua, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang satu disembelih di atas belanga tangah, di atas air mengalir. Tetapi burung yang masih hidup harus diambilnya bersama dengan kayu aras, kain merah tua, dan hisop. Lalu bersama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercikkan darah itu 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari penyakit kulit yang menajiskan itu. Dan dengan demikianlah menahirkan dia." Saudara, selama 2 hari ini sejak kemarin saja hingga hari ini, maka refleksi Gema itu membahas tentang tema yang berkaitan dengan penyakit kusta yang dialami oleh umat Israel, saudara. Tetapi menariknya dalam Alkitab terjemahan baru versi kedua ini, maka Alkitab tidak lagi menerjemahkannya dengan istilah penyakit kusta, melainkan dengan satu istilah yang disebut dengan penyakit kulit yang menajiskan. Saudara, istilah kusta atau lepra itu sebenarnya mula-mula dipakai di dalam terjemahan Septuaginta. Dan Septuaginta adalah terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani yang pertama kali, saudara. Dan menerjemahkan kata saraat dalam bahasa Ibrani itu ke dalam bahasa Yunani dengan terjemahan lepra. Demikian juga Alkitab PL dalam bahasa Latin juga menerjemahkan dengan kata lepra, dan bahasa Inggris dengan leprosi. Dan kalau kita tahu dalam bahasa Indonesia, maka dalam terjemahan baru diterjemahkan dengan kata kusta atau nama lain dari lepra, saudara. Saudara, memang penyakit yang dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan saraat ini memiliki ciri-ciri yang ada sedikit kemiripan dengan lepra atau kusta yang kita kenal pada masa kini. Tapi saudara, tetap ada begitu banyak perbedaannya. Misalnya saudara, Alkitab juga mencatat bahwa penyakit kusta yang disebutkan dalam Perjanjian Lama ini bukan hanya menular ke dalam manusia, tetapi juga bisa ke pakaian, kepada dinding rumah yang berbatu. Sehingga sangat mungkin bahwa penyakit ini disebabkan oleh semacam jamur yang menular. Sehingga kemudian Alkitab dalam terjemahan baru versi 2 lebih memilih untuk tidak lagi menggunakan istilah kusta, melainkan penyakit kulit yang menajiskan untuk kulit manusia, dan istilah tanda penyakit menajiskan untuk yang bukan di tubuh atau di kulit manusia, saudara. Nah, untuk memahami dalam bagian pasal 14 ini, maka kita perlu sebenarnya melihat bahwa pasal ini adalah satu bagian yang terkait dengan apa? Hukum tentang yang najis dan yang tahir. Dan itu dimulai dari dari pasal 11 hingga pasal 15. Di antara ada juga hukum tentang makanan, hukum tentang kelahiran anak, penyakit kulit, dan kenajisan laki-laki dan perempuan yang semuanya diatur oleh Allah. Dan itu menjadi hukum yang berkaitan dengan yang najis dan yang tahir, saudara. Dan tujuan hukum ini diberikan jelas untuk menunjukkan bagaimana seharusnya umat Allah itu hidup di hadapan Tuhan Allah yang kudus. Maka itulah sebabnya, saudara, Allah tidak ingin umat itu hidup dalam kenajisan. Dan jika mereka ada dalam kondisi atau keadaan najis, sebagaimana juga ditunjukkan oleh firman Tuhan di pasal 11 hingga pasal 15 ini, maka mereka perlu mematuhi seperangkat aturan-aturan agar mereka dapat tahir kembali. Termasuk saudara, ketika mereka terkena penyakit kulit yang menajiskan ini. Demikian juga dengan pakaian, dinding rumah yang terkena jamur menular itu. Ketika itu dianggap najis di mata Tuhan, maka perlu ada prosedur dan proses untuk penahirannya.
Nah, saudara, proses penahiran seseorang yang terkena penyakit kulit yang menajiskan ini sangat-sangat rumit, saudara. Tetapi dalam refleksi Gema ini saya ingin melihat bahwa ada beberapa bagian yang menarik di sana. Yang pertama, kalau bisa melihat bahwa ada inisiatif untuk menahirkan seseorang yang terkena penyakit yang menajiskan ini. Sebenarnya inisiatif itu berasal dari mana? Dari imam yang lebih dulu datang memeriksa apakah umat yang kena penyakit kulit yang menajiskan ini sudah sembuh atau belum. Jika umat sudah sembuh, maka tidak otomatis umat bisa keluar berkumpul dalam komunitas umat lainnya setelah proses proses lockdown ya disebut ya, atau proses isolasi itu, saudara. Karena masih dibutuhkan waktu sekitar 7 hari di mana orang itu harus bercukur terlebih dahulu, lalu kemudian harus ada mempersembahkan korban, dan barulah mereka boleh berkumpul kembali dalam sebuah komunitas umat Allah lainnya, dan itu menjadi sebuah tanda bahwa proses penahiran sudah selesai. Saudara merefleksikan akan kehidupan umat yang najis dan perlu ada penahiran, tentu saja membuat kita bisa melihat betapa Allah kita yang kudus itu tidak menginginkan umatnya hidup dalam kenajisan. Saudara, penyakit yang menajiskan ini yang tercatat dalam Perjanjian Lama ini sebenarnya, saudara, menjadi sebuah lambang, menjadi sebuah simbol bagi kehidupan setiap kita yang dulunya adalah orang-orang yang najis. Karena dosa, kita adalah orang-orang yang dalam dosa itu tidak layak menghampiri Allah yang kudus. Dan dosa sebenarnya membuat kita terpisah dari Allah. Sebab bagaimana mungkin manusia yang telah najis dalam dosa itu bisa berelasi dengan Allah yang kudus? Tidak mungkin, saudara. Tetapi syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus, Dia adalah imam besar kita. Dia datang untuk membereskan setiap masalah kenajisan dosa kita. Dia datang bukan hanya berperan sebagai imam, tetapi Dia datang juga sebagai kurban yang menghapuskan dosa setiap kita. Itu sebabnya karya Kristus inilah, saudara, yang membuat kita tadinya itu terpisah, kita tersingkir oleh karena dosa dan kecemaran. Kita diterima kembali oleh Allah, berelasi kembali kepada Allah. Kita bisa diterima kembali dan berkumpul bersama menjadi umat dan anak kesayangannya. Dan bersama dengan umat lainnya yang telah ditebus, kita ada sebagai gerejanya. Saudara, kesadaran bahwa kita yang tadinya terpisah tetapi diterima kembali inilah yang seharusnya memotivasi kita untuk melakukan 2 hal. Yang pertama, kita selalu bersyukur untuk setiap karya Kristus yang membuat kita diterima kembali oleh Allah. Dan yang kedua, saudara, kita pun bisa belajar menerima setiap saudara-saudara kita yang mungkin kita anggap najis itu karena kesalahan, karena dosa yang telah dibuat sebelumnya. Ketika mereka sungguh-sungguh telah bertobat dari dosa-dosa mereka, biarlah kita juga bisa menerima kembali setiap mereka dalam komunitas orang percaya dan memberikan kesempatan bagi setiap mereka untuk bersama-sama kembali melayani Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Mari kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih karena Engkau Allah yang menahirkan kami dari setiap pelanggaran dan kecemaran dosa yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan. Kami yang dahulunya adalah orang-orang yang najis. Kami dahulu adalah orang-orang yang tercemar, orang-orang yang terpisah dari Allah. Tetapi oleh anugerah-Mu Tuhan yang luar biasa, setiap kami kembali diterima. Dan kami dan merasakan bahwa anugerah-Mu luar biasa telah menjamah dan menerima kami kembali. Dan ajarkan kami bersyukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu demi Kristus, Tuhan yang hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.